Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menggali kearifan, nilai-nilai, kekuatan, dan sumber daya yang ada dalam konteks tertentu. Inquiry apresiatif mendorong siswa atau peserta didik untuk menggali kekuatan dan bakat mereka sendiri, serta memahami keunikan dan kontribusi positif yang mereka bisa berikan. Pendekatan ini menekankan pengembangan potensi positif daripada fokus pada kelemahan atau kekurangan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Adapun dalam tahapan metode Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Adapun penjelasan dari tahapan Bagja adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pertanyaan-pertanyaan ini haruslah fokus pada kekuatan dan potensi yang sudah ada, bukan pada kekurangan dan masalah. Tahapan selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pelajaran yang diambil dari pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif. Hal ini penting untuk membantu dalam merumuskan rencana yang lebih efektif untuk perubahan di masa depan. Tahapan selanjutnya yaitu G atau gali mimpi. Pada tahap ini, kita perlu menggali mimpi dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan. Hal ini penting untuk membangun rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan. Tahap selanjutnya yaitu C, jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita perlu menyusun rencana yang konkret dan realistis untuk mencapai mimpi yang telah digali pada tahap sebelumnya. Rencana ini harus memuat tujuan yang jelas, strategi yang tepat, dan langkah-langkah yang terukur. Tahapan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pada tahap ini, kita perlu mengatur dan melaksanakan rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan dapat terwujud dengan efektif dan efisien. Adapun visi yang saya coba buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak, cerdas, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat berdasarkan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Yang pertama, buat pertanyaan. Adapun contoh pertanyaan
Yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari informasi atau referensi tentang kiat-kiat atau cara dalam meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dari berbagai sumber. Yang kedua, saling bertukar pikiran dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah untuk menggali informasi tentang cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Adapun contoh pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memilih media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar serta kreativitas peserta didik? Yang kedua, apa sajakah teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, siapa guru yang ahli dalam memanfaatkan teknologi dalam bidang pembelajaran yang berbasis teknologi? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari profil orang yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi tentang jenis-jenis teknologi yang efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Adapun contoh pertanyaannya, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara agar semua guru bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, adakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan karakter profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, membuat angket atau lembar observasi tentang peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk belajar bersama dalam memanfaatkan teknologi di kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mencari referensi atau bertanya kepada ahli tentang keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Adapun contoh pertanyaannya, yang pertama, langkah-langkah apa sajakah yang akan kita lakukan untuk mengaplikasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara menjaga kontinuitas penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Ketiga, apakah media yang cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan tepat untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, memberi penghargaan kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang cocok dengan materi pelajaran dan karakteristik siswa. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Contoh pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor keberhasilan dan keberlangsungan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi agar bisa berjalan secara konsisten?
Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membentuk tim yang bertugas untuk memonitor kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua para pendidik di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.